Kenapa tidak ada nabi yang masuk surga di Alkitab? Shalom, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Edukasi Alkitab yang mengupas isi kitab suci secara jujur dan apa adanya. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya sangat penting dan mendalam. Kenapa para nabi besar dalam Alkitab seperti Abraham, Ishak, dan Yakub tidak pernah diceritakan masuk ke surga setelah mati, tapi justru dikatakan mati dengan puas? Kalau benar manusia masuk surga setelah mati, kenapa tidak ada satupun dari tokoh besar ini yang dikatakan naik ke surga? Yuk kita kupas bersama-sama dan bandingkan dengan apa yang benar-benar dikatakan dalam firman Tuhan. Kesaksian Alkitab, Abraham, Ishak, dan Yakub mati, bukan naik ke surga. Mari kita lihat. Kejadian 25 ayat 8 tentang kematian Abraham. Lalu Abraham menghembuskan nafasnya dan mati dalam usia tua yang lanjut, tua dan kenyang umur. Lalu ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Perhatikan, tidak ada pernyataan bahwa Abraham naik ke surga, tapi malah ditekankan bahwa dia mati dalam kepuasan hidup. Sama juga dengan Ishak dan Yakub. Kejadian 35 ayat 29 tentang Ishak. Lalu Ishak menghembuskan nafasnya. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, tua dan kenyang umur. Kejadian 49 ayat 33 tentang Yakub. Ketika Yakub selesai memberi perintah kepada anak-anaknya, maka dibaringkannyalah kakinya ke tempat tidur, lalu ia menghembuskan nafasnya dan dikumpulkanlah ia kepada kaum leluhurnya. Di sini sangat jelas, mereka mati. Bukan naik ke surga, bukan hidup sebagai roh, bukan ke alam lain. Konsep kenyang umur dan makna kematian menurut Alkitab. Ungkapan kenyang umur atau mati dengan puas adalah ciri khas dalam Alkitab untuk menyatakan seseorang beristirahat dengan damai, bukan hidup terus dalam bentuk lain. Kata Ibrani untuk dikumpulkan kepada leluhur, Asaf el-Amaf, menunjukkan bahwa mereka bergabung dalam kondisi yang sama, yaitu mati. Bahkan tokoh seperti Musa yang begitu dekat dengan Allah hanya dikatakan mati. Ulangan 34 ayat 5-6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan ia menguburkan dia di lembah di tanah Moab. Tetapi tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Lagi-lagi, tidak ada satupun ayat yang menyebut Musa ke surga. Padahal kalau jiwa Musa langsung ke surga, kenapa Alkitab tidak menceritakan hal itu? Kalau mereka ke surga, kenapa Yesus bilang belum ada yang naik ke surga? Yohanes 3 ayat 13 adalah ayat penting. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kalau Yesus berkata demikian, berarti bahkan Abraham, Ishak, Yakub, Musa belum ada di surga saat itu. Ini membantah pandangan umum bahwa setelah mati manusia langsung ke surga. Bahkan Yesus mengajarkan bahwa hanya dia yang turun dan naik. Lukas 20 ayat 37-38 juga berkata bahwa Allah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan karena mereka hidup di surga, tetapi karena mereka akan dibangkitkan. Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapannya semua orang hidup. Jadi mereka hidup di dalam rencana Allah, tapi bukan berarti mereka sedang sadar di surga. Ajaran kebangkitan, harapan, bukan jiwa kekal. Seluruh ajaran Alkitab mengarahkan kita pada kebangkitan orang mati, bukan jiwa kekal. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 28-29, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya." Kalau orang mati langsung masuk surga, buat apa dibangkitkan dari kubur? Lalu 1 Tesalonika 4 ayat 16, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu." Berarti saat ini mereka yang mati tidak sedang hidup, melainkan menunggu kebangkitan. Kesimpulan dan renungan. Jadi apa kesimpulannya? 1.
nabi-nabi besar tidak dikatakan naik ke surga, tapi mati dan puas hidup. 2. Yesus berkata, belum ada yang naik ke surga selain Dia. 3. Alkitab tidak pernah mencatat jiwa manusia hidup kekal di alam lain. 4. Harapan utama umat Allah adalah kebangkitan, bukan langsung masuk surga setelah mati. Teman-teman, mari kita kembalikan pengertian kita kepada apa yang benar-benar tertulis di Alkitab, bukan warisan tradisi, bukan dogma yang tidak pernah diajarkan para nabi. Baca Alkitab sendiri, renungkan, bandingkan ayat demi ayat, karena kebenaran sejati tidak akan membingungkan, tapi akan membebaskan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kalau menurutmu video ini membuka wawasan. Tuhan memberkati.